Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kaitannya dengan materi perubahan sosial, di mana yang akan Bapak jelaskan terdiri dari yang pertama, kalian bisa mendefinisikan apa itu perubahan sosial. Yang kedua, bagaimana kalian bisa mengidentifikasi karakteristik apa saja dalam perubahan sosial. Dan yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi terkait dengan teori-teori di dalam perubahan sosial. Pernahkah kalian berpikir bahwasanya kita hidup di tengah-tengah zaman modernisasi dan globalisasi, yang mana semuanya serba menggunakan teknologi yang sangat modern? Nah, itu merupakan bagian daripada perubahan sosial, di mana 20 tahun yang lalu mungkin atau barangkali perubahan dari segi teknologi tidak secepat saat ini. Berkaitan dengan definisi daripada perubahan sosial, kita bisa maknai perubahan sosial adalah proses pergeseran struktur, nilai, norma, dan pola perilaku dalam suatu masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi secara perlahan dan bertahap, atau dapat berlangsung cepat dan dramatis. Kita ambil contoh bahwasanya perubahan sosial yang sangat-sangat terjadi di era saat ini ialah bagaimana dalam berinteraksi. Mungkin orang tua kita 20 tahun yang lalu interaksi cukup dengan secara tatap muka. Tetapi hari ini, detik ini, kita dalam berinteraksi tidak memerlukan tatap muka. Artinya, butuh media perantara, bisa berupa HP, bisa berupa tab, bisa berupa iPad, dan lain sebagainya, yang itu sebagai media untuk kita melakukan interaksi sosial. Melalui apa? Melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, seperti misalnya ada Line, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua terkait dengan karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, karakteristiknya ialah masyarakat bersifat dinamis atau tidak stagnan. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Ciri yang ketiga ialah perubahan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diisolasikan di bidang kebendaan atau spiritual saja. Dan yang terakhir, perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian diri dan dapat diikuti dengan adanya reorganisasi terkait kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. Poin berikutnya terkait dengan teori-teori perubahan sosial. Teori yang pertama ialah teori perkembangan atau teori linear, di mana masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Dan yang kedua, masyarakat bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif, tradisional, sampai modern. Kalian bisa lihat pada gambar di sisi sebelah kiri. Artinya, masyarakat berkembang dari mulai tahap primitif, tradisional, sampai pada modern yang saat ini kita sedang jalani. Yang mana dalam teori perkembangan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita berjalan secara perlahan-lahan alias lambat. Nah, berikutnya ialah terkait dengan teori siklus, di mana perubahan sosial bagaikan roda yang berputar, dan kemajuan serta kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Kita bisa lihat dalam gambar di sisi sebelah kiri terkait dengan teori siklus. Bagaimana dimulai dari primitif, kemudian tradisional, kemudian modern, dan nanti bisa saja turun lagi ke tradisional sampai ke primitif, begitupun sebaliknya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan teori siklus lebih banyak pada tren mode pakaian. Sebagai contoh, tren mode pakaian tahun 80
itu bisa saja hits kembali, tren lagi di saat ini. Begitupun jenis musik. Jenis musik tahun 70, tahun 80 bisa saja di tahun saat ini bisa menjadi tren kembali. Nah, itulah terkait dengan teori siklus. Yang ketiga, terkait dengan teori perubahan sosial, yaitu teori fungsionalis. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Dan perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Artinya, di dalam teori fungsionalis, antara satu elemen dengan elemen-elemen sosial di masyarakat yang lainnya saling berhubungan. Apabila ada satu elemen yang tidak bisa menjalankan fungsinya, maka akan merusak elemen-elemen yang lainnya. Nah, itulah penjelasan dari teori fungsionalis. Yang keempat terkait dengan teori perubahan sosial, yaitu teori konflik. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Yang mana kalau kita berbicara pertentangan kelas, pasti tokoh yang mengemukakannya tidak asing bagi kita, yaitu Karl Marx. Pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Poin yang kelima terkait dengan teori perubahan sosial, yaitu teori gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok. Dengan kata lain, gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Contohnya ialah gerakan reformasi tahun 98 atau yang belum lama ini terkait dengan gerakan yang diinisiasi oleh para mahasiswa se-Indonesia dengan tagline-nya ialah Indonesia Gelap. Nah, itulah terkait dengan teori gerakan sosial. Yang terakhir dalam teori perubahan sosial ialah teori modernisasi. Modernisasi salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial. Bisa berupa perubahan sosial budaya yang terarah yang didasarkan pada sebuah perencanaan. Modernisasi merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan mencapai kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Salah satu negara yang kita bisa ambil contoh dari teori modernisasi ialah negara Uni Emirat Arab dengan kecanggihan teknologinya dan lain sebagainya. Nah, itulah terkait dengan teori-teori perubahan sosial maupun juga definisi serta karakteristiknya. Semoga apa yang Bapak sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.